Bunyi ping 3 kali dari BlackBerry-nya membuat Gary terpaksa membuka mata dan mengerang sebal. Menebak-nebak siapa orang yang sudah mengganggu waktu tidurnya. Ternyata sudah pukul 6 pagi. Jemarinya meraih ponsel di bawah bantal. Pesan dari Dinda. Selamat pagi, Hon-Hon. Bangun dong, nanti jemput gue ya. Ongkos angkot kan lumayan mahal. Oke, Gary mengesah, mengacak rambutnya frustrasi. Lantas dia balas dengan caps lock enggak. Berangkat sendiri, gak usah manja. Lalu dia berniat untuk memejamkan matanya lagi. Sampai akhirnya ponselnya itu berdering hebat mengirimkan ping berkali-kali. Gary memilih untuk menonaktifkan ponselnya dan bersiap-siap mandi. Sedangkan Dinda, cewek itu merutuk sebal, mengucap sumpah serapah ke udara. Dasar cowok sialan, nggak ada romantis-romantisnya banget sih jadi cowok, teriaknya. Kalau dulu ada Biumna yang akan merelakan diri sebagai samsak pelampiasan seandainya dia sedang kesal, kini tidak ada lagi. Dinda akhirnya bersiap-siap sekolah. Belum digosok lagi, karena melihat baju seragamnya lecek parah. Dinda meluangkan waktunya untuk menggosok. Selama dia hidup, Dinda nyaris tidak pernah menyentuh gosokan. Ya iyalah, di rumahnya ada Biumna dan banyak asisten rumah tangga yang bekerja. Alhasil sekarang dia kesulitan, bahkan menggosok baju pun tidak bisa. Au, Dinda memekik sewaktu jari telunjuknya tanpa sengaja menyentuh gosokan dan melepuh. Dia spontan mengemut jemarinya yang kepanasan. Baju gue, dia berteriak lagi saat bajunya hampir gosong karena terlalu lama di bawah setrika. Dinda segera mencabut setrika, terburu-buru mandi, berpakaian, dan menyisir rambut pirang sebahunya. Rumahnya sudah berubah kembali jadi kapal pecah dalam waktu seperkian menit. Kaos kaki bertebaran di mana-mana, handuk basah berada di atas kasur, pakaian kotornya ada di lantai. Jepit dan bandana rambutnya tersebar di meja dekat cermin. Tanpa sarapan, dia segera keluar rumah saat jarum pendek di jam tangannya menunjuk ke pukul 6:30 pagi. Gary turun dari sepeda motornya, melepas helm, jaket hitamnya yang terdapat bacaan F * CK Society di bagian punggung, dan berjalan masuk ke gerbang sambil menggantungkan tas ransel bertumpu di bahu kanannya. Bertepatan sewaktu dia ingin masuk, matanya menangkap Raini juga baru datang. Tapi cewek itu terburu-buru menghindar begitu menemukan Gary di sebelahnya. Pandangan Gary tertuju pada papan pengumuman yang terlihat ramai. Seluruh murid berkumpul di sana. Pemandangan terlangka. Sejak kapan papan pengumuman dipadati oleh siswa? Karena biasanya yang ditempel di sana hanya puisi tentang guru, terima kasih guru, atau cerpen cinta picisan. Dan yang mau meluangkan waktu melihat papan pengumuman hanya dari golongan anak kutu buku. Apaan sih itu, Kak? Gary melihat baju kelasnya. Kelas 10, pantas setakut itu. Nggak guna ya gue nanya sama lo. Dah awas minggir, bentaknya kesal. Adik kelasnya itu segera lari. Dengan tubuh tingginya, Gary punya leluasa untuk bergerak maju dan akhirnya bisa melihat apa yang ada di papan pengumuman. Foto Dinda, foto yang pernah Rio tunjukkan di klub malam. Setelah Rio mencurinya dari galeri ponsel Dinda, Gary melihat Dinda yang berdiri di depan kerumunan itu. Cewek itu awalnya membeku, wajahnya memerah, lantas detik berikutnya dia berlari untuk merobek semua foto yang ada di papan pengumuman. Siapa yang nempel foto ini? Cepat ngaku, teriaknya dengan suara bergetar. Bukannya menjawab, orang-orang itu justru bersiul, bersuit, dan segala macam jenis pelecehan verbal. Boleh juga bodinya mulus, terutama para siswa yang berkomentar melecehkan. Ini apaan sih berisik?
Suara Gary membuat orang-orang menoleh ke belakang, sebagian memilih untuk tutup mulut. Keheningan mencuat kini menyorot pada seseorang yang menjadi pusat perhatian. Dari seluruh pasang mata, para siswa itu saling sikut-menyikut dan berbisik alusi satu sama lain. Kok diem? Gue nanya, ini lagi pada ngapain? Melihat kemunculan Gary, entah kenapa air mata Dinda tumpah. Satu-satunya orang yang dia harapkan untuk membela saat semua orang kini menghujamkan pedang bersiap menusuknya. Dinda menatap sosok tinggi itu, seperti tatapan seorang anak kecil yang mengharapkan pembelaan pada ayahnya. Gary ikut membalas tatapan Dinda. Tidak bisa dia pungkiri, dia mengerti arti tatapan itu. Meskipun dalam jarak jauh, seakan ada radar otomatis menyala dan membisikkan melalui isyarat tanpa bahasa. Iya udah, kalau nggak mau jawab, silakan dilanjutkan aksi kalian. Tapi jangan terlalu berisik, takut ketahuan sama guru, ucapnya, dan ucapan Gary menghancurkan harapan yang sudah dibangun Dinda tinggi-tinggi. Nyatanya harapan itu hanya ilusi sesaat dan membutakan. Tangan cewek itu terkepal membentuk tinju. Air matanya tertelan. Dia tahan agar tidak keluar hingga belakang bola matanya terasa sakit. Oke, Gary mengesah, mengacak rambutnya frustrasi. Lantas dia balas dengan caps lock, enggak. Berangkat sendiri, gak usah manja. Lalu dia berniat untuk memejamkan matanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Gue bakal cari tahu siapa yang nyebarin foto ini. Jangan kira kalian bisa lari. Gary menguap sewaktu mendengarkan Pak Sony sedang menjelaskan tentang pelajaran matematika. Bagi Gary, matematika adalah pelajaran paling tidak penting. Mau tahu kenapa? Karena harus mengukur panjang dari sebuah persegi atau diameter dari roda mobil dan motor. Atau paling tidak pentingnya harus menghitung sin kostan. Bagi Gary, pelajaran itu tidak akan mungkin dia aplikasikan dalam kehidupan nyata. Semacam kegiatan untuk menyusahkan diri sendiri. Oi, gue sebat dulu ya, asam mulut gue, katanya berbisik pada Budi dan Aditya. Gary mengangkat tangan. Iya, ada apa? Izin ke toilet, Pak, sakit perut. Kayaknya bakal lama, soalnya dari pagi. Ya udah, tidak perlu kamu jelaskan. Sudah sana, Pak Sony membentak jengkel, sementara satu kelas tertawa geli. Diam, kita lanjutkan pelajaran. Setelah mendapat izin, Gary berlari menuju ke gedung belakang sekolah. Salah satu tempat terlaknat, di mana anak SMA Garuda bisa merokok, tidur, atau sekadar nongkrong ramai-ramai waktu jam pelajaran dan tetap tidak ketahuan guru. Terkecuali Pak Mamat, tukang sapu di SMA Garuda. Karena tempatnya dekat dengan tempat peletakan sapu beliau baru saja beberapa langkah Gary berada di sana. Telinganya mendengar sesuatu. Isak tangis seseorang. Dia mengikuti arah suara dan menemukan Dinda terduduk di pojok tembok, dengan ponsel berada di telinga. Gary bersembunyi, takut ketahuan. Aku nggak tahu mama bakal dengar ini atau enggak, tapi kalau mama udah beli HP baru dan nomor mama udah dipakai lagi. Aku cuma bilang biar mama pulang, cari duit di sini aja. Bareng-bareng sama aku. Gary mendengar Dinda terisak. Pulang ma, aku lapar, tadi pagi nggak sarapan. Dinda nggak bisa masak nasi. Untung kemarin temenku baik kasih nasi goreng. Tadi pagi tangan Dinda kena gosokan, melepuh dikit. Untungnya nggak apa-apa. Terus aku juga takut ma mau sekolah, teman-temannya berubah jahat. Kalau ada mama, siapa tahu mama bisa kesini buat belain aku. Pulang ya, ma. Jangan lama-lama di sana. Aku nggak mau tidur sendirian. Suka kebayang ada hantu. Hening sekian lama, Gary masih berjongkok, bersembunyi, hingga akhirnya terdengar suara langkah kaki menjauh. Sepertinya Dinda sudah pergi. Gary beringsut keluar dari tempat persembunyiannya.
lantas merogoh saku belakang celana, mengeluarkan sebatang rokok yang dia jepit di bibir. Foto yang tersebar itu tidak hanya membuat Dinda mati kutu, tapi juga merasa kalah dalam segala hal. Dia pun tidak tahu siapa seseorang yang tega melakukan hal itu padanya. Dinda merasa seperti ditelanjangi di depan umum hingga membuatnya malu pergi kemana-mana. Bahkan meskipun bel istirahat telah berbunyi, gimana rasanya dipermaluin di depan banyak orang? Dinda mendongak dan menemukan Jia menatapnya. Malu, kan? Gue nggak tahu sih siapa yang nempelin itu, tapi kayaknya dia mau nunjukin kalau cewek kayak lo memang nggak pantas di sebelah Gary. Dinda mengernyit, mau lo koar-koar pun faktanya Gary cowok gue. Jia, udah deh, kita ke kantin aja yuk. Kiara segera menarik lengan Jia untuk berlalu. Oke deh, baik. Dengan gerakan yang dramatis Jia melambaikan tangan dan bergegas keluar kelas bersama teman-temannya. Meninggalkan Dinda seorang diri. Perutnya berbunyi, memberi bel kalau sudah waktunya untuk diisi asupan. Tahan ya, bentar lagi, katanya bicara sendiri sambil mengusap perut. Di kantin ada banyak orang, dia tidak tahan dengan tatapan orang-orang yang menatapnya seakan sedang melecehkan. Kenapa BBM gue nggak dibales? Dinda terkejut begitu mendengar suara seseorang. Gary, kan udah gue bilang, kalau gue chat itu bales, gue nggak lihat HP. Gue nyuruh lo beli makanan buat gue di kantin. Kenapa? Gary balik bertanya. Lo malu? Menurut lo aja. Dinda mengetuk-ngetukkan pena ke meja, berusaha mengalihkan perhatian. Udah sana pergi, gue mau sendiri. Lo juga udah biasa kan jadi bahan omongan satu sekolah. Kenapa sekarang tiba-tiba malu? Pertanyaan dari Gary tidak mendapat jawaban. Dinda masih sepenuhnya terdiam. Gue tanya, kenapa tiba-tiba sekarang lo malu? Karena tidak dibalas. Gary menaikkan suaranya dan tangannya memukul meja dengan keras hingga berhasil mengalihkan perhatian Dinda untuk menatapnya. Karena gue masih punya harga diri. Dinda mengatakan kalimat itu dengan mata memerah dan suara yang bergetar. Nggak apa gue nggak dihargai, asal masih ada harga diri. Gue masih bisa membela diri gue sendiri. Sekarang, dua-duanya udah nggak ada. Gary menelan saliva, butuh beberapa jenak baginya untuk berpikir sekaligus bertindak. Hingga akhirnya, tanpa permisi, Gary mencengkeram pergelangan tangan Dinda, memaksanya untuk berdiri. Lo ikut gue sekarang. Apaan sih lo maksa-maksa? Nggak, gue nggak mau. Lo emang siapa? Gue pacar lo. Balasnya singkat dan membuat Dinda tidak bisa berdebat. Akhirnya cewek itu pun menurut. Berdiri dari tempat duduknya dan mengikuti langkah Gary yang berjalan menuju kantin. Di kantin, Gary melepaskan cengkeramannya di tangan Dinda, dan gantian menarik kerak baju Rio yang sedang menikmati mie ayam. Bangun lo, anjing! Situasi di kantin jadi panas. Beberapa orang berteriak dan memilih untuk pergi karena paham sebentar lagi akan pecah perang dunia ketiga. Beberapa pedagang memilih mengambil piring, botol kecap dan sambal di meja. Nggak usah narik-narik, gue lagi makan. Rio tidak terima. Dia tepis tangan Gary yang menarik kerahnya. Lo minta maaf sama Dinda. Buat apa? Lo yang nyebarin foto itu. Gary segera menebak dengan tepat sasaran. Dinda tersentak kaget. Dia pelakunya. Dia yang ambil foto itu di galeri ponsel lo waktu kalian masih pacaran. Telunjuk Gary terarah pada Rio. Cuma karena mau bela cewek jalang ini, lo sampai ngajak gue berantem. Rio memandang Dinda tidak suka. Gue paham lo Ger, lo teman gue yang paling solid. Dan mengerti G. Jangan sampai karena mau ngebela cewek murahan ini lo. Belum sempat Rio menyelesaikan ucapannya, Gary sudah terlebih dahulu meninju rahang Rio hingga dia terhuyung ke belakang dengan gusi berdarah.
Semua orang memilih mengamankan diri untuk keluar dari kantin dan menonton dari pinggir. Pertengkaran sengit antara dua orang sahabat karib itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi juga tidak kalah seru untuk dinikmati. Berstatus sama-sama siswa yang ditakuti dan sedang berkelahi. Alhasil, mereka yang menonton mengeluarkan ponsel, mengabadikan dalam bentuk video untuk bisa ditonton jauh hari. Rio dan Gary terlibat adu fisik, saling menonjol, menendang satu sama lain hingga kursi dan meja kantin beberapa terjatuh dari posisi semula. Jangan ditanya bagaimana kondisi wajah Rio, dia babak belur. Begitupun dengan Gary. Minta maaf sama Dinda. Gue nggak mau minta maaf sama cewek lu. Dia cewek gue, men. Gary menarik kerah baju Rio mendekat. Lo ada masalah sama dia, lo juga bermasalah sama gue. Itu peringatan dari Gary sekaligus ancaman, tidak hanya untuk Rio, tapi bagi seluruh siswa SMA Garuda yang kali ini menguping sekaligus mendengar pembicaraan itu dengan saksama. Bubar, bubar semua. Pak Sony dan Bu Rana datang setelah mendengar ada informasi seputar perkelahian di kantin. Kalian berdua, si jagoan sekolah yang suka buat kerusuhan, dua-duanya ke ruangan BK. Sekarang, Rio dan Gary saling tatap, sampai akhirnya ditarik paksa oleh Pak Sony untuk segera menuruti perintah.